Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memotong kumis dan memanjangkan jenggot ini termasuk fitrah, ajaran kebersihan. Nah, tentunya kalau memotong kumis dan memanjangkan jenggot ini khusus laki-laki. Kalau perempuan, kalaupun ada yang berkumis mungkin sebagian, tapi kumisnya nggak kayak laki-laki. Wa qassus syarib. Jadi di antara sunnah ajaran Nabi bagi kita muslim itu adalah mencukur kumis. Kemudian memanjangkan jenggot. Ada beberapa hadis tentang perintah memanjangkan jenggot itu. Jadi kita pelajari dulu hadisnya, gimana perintah tentang memanjangkan jenggot itu. Yang pertama itu adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ahfus syawarib wa aqful liha." Ahfus syawarib, potong atau pendekkanlah kumis, dan wa aqful liha, biarkanlah janggut. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua masih sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Khaliful musyrikin ahfus syawarib wa auful liha." Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Ahfus syawarib, potong atau pendekkanlah kumis. Wa auful liha, dan biarkanlah jenggot. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, hadis dari Ibnu Umar, annahu amara bi ihfa'is syawarib wa ihfa'il lihyati. Beliau sallallahu alaihi wasallam amara, memerintah, bi ihfa'is syawarib, memendekkan kumis, wa i'fa'il lihyati, dan membiarkan atau memelihara jenggot. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzu syawarib wa arkhul liha khaliful majusa." Kata Rasul, "Juzzu syawarib, pendekkanlah kumis, wa arkhu liha, dan biarkanlah jenggot, wa khaliful majusa, selisihilah majusi." Kemudian hadis yang kelima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anhakus syawarib wa a'ful liha." Cukur habislah kumis. Nah, ini pakai anhaku, wa a'ful liha, dan biarkanlah jenggot. Hadis keenam dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina wa firrul liha wa akhfus syawarib." Selisihilah orang musyrik, biarkanlah jenggot, dan pendekkanlah kumis. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan dalil-dalil tadi terkait tentang memotong kumis dan memanjangkan jenggot, setidaknya tadi disampaikan ada 6 hadis, 6 riwayat. Nah, semua hadis tadi itu bentuknya adalah perintah Nabi.
Nah, Nabi menyuruh kita untuk memendekkan kumis dan juga membiarkan jenggot. Menggunakan kata a'fu atau wa'aufu, wa'arhu, dan wafirru. Semua lafaz ini terkait dengan jenggot itu memiliki arti adalah membiarkan jenggot sebagaimana adanya. Ini menurut dalam penjelasan Syarah Nawawi 'alal Muslim. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan beberapa hadis tadi juga itu menggunakan kalimat perintah, menggunakan fi'il amr dalam bahasa Arabnya itu. Maka kalau dalam kaidah usul fikih, al-amru lil wujub. Kalau ada lafal atau kalimat, nah secara kaidahnya kalau dia bentuknya amr, perintah, maka itu menunjukkan sesuatu itu wajib. Kalau secara tekstual kita pahami perintah tadi kayaknya wajib gitu dalam perspektif kaidah usul fikih. Lalu bagaimana dengan praktek kita berdasarkan perintah-perintah tadi? Ada juga beberapa riwayat suatu saat ada utusan Kisra. Nah, itu menghadap Nabi. Nabi menunjukkan mukanya dengan tidak senang dengan orang tersebut. Kenapa? Karena membiarkan kumis dan memotong habis jenggotnya. Kenapa kamu seperti itu? Ditanya Nabi. Ini perintah Raja Kisra. Maka tidak heran tadi Nabi beberapa hadisnya perintah selisihi orang musyrik. Nah, namun terkait tentang hukumnya, nah ulama berbeda pendapat nih. Bukan berbeda pendapat maksudnya apakah ini bagian sunnah yang memang wajib mutlak atau ini hanya sebatas tahsini karena itu ciri khas seorang muslim. Nah, maka ulama berbeda pendapat tentang itu. Nah, kita di Muhammadiyah bagaimana? Kalau kita perhatikan kan para asatid kita, para ustadz-ustadz kita, ada yang berjenggot, ada yang tidak. Nah, wallahu alam, innamal a'malu bin niyat. Jadi sesuai tujuan masing-masing. Nah, karena tentunya kan sudah membaca beberapa dalil ini. Tapi ada juga yang memahami hadis apa adanya sehingga ya memelihara jenggot dibiarkan apa adanya, yang memang betul secara lafal, secara bahasa Nabi nyuruhnya gitu. Dicukur kumis, dipanjangkan jenggot sebagaimana apa adanya kalau tumbuh. Ada juga yang dirapikan karena mungkin jenggotnya ke utara, ke selatan, atau mungkin hanya 3 helai. Kalau pakai jenggot mungkin istri nggak suka atau anak takut misalnya. Nah, itu lain hal. Tapi yang jelas berdasarkan hadis-hadis tadi bentuknya adalah amr. Nabi menyuruh kita menyelisihi orang-orang musyrik. Nah, maka orang Arab itu kan semuanya berjenggot, semuanya berkumis, nah, sampai berjabang-jabang. Jadi untuk membedakan identitas muslim maka dicukur kumisnya. Selanjutnya yang keenam, wanatful ibti. Di antara ajaran fitrah Nabi Ibrahim dan itu diteruskan oleh ajaran Nabi Muhammad adalah agar kita memperhatikan kebersihan ketiak kita. Jadi ada bulu yang tumbuh, Nabi menyuruh natful ibti, cabut itu. Sunnah Nabi, perintah Nabi juga, maka disuruh mencabut. Tapi kan sekarang banyak cara itu ya. Kalau dicabut langsung itu kan sakit. Kan ada alat itu yang ditempel kemudian bisa
bersih, nah tanpa rasa sakit. Nah, bisa juga dibeli itu alat. Atau sekarang ada alat cukur yang macam-macam itu. Cuma perintah Nabi ini bukan dipotong loh. Disuruhnya dicabut untuk bulu ketiak. Nah, ini ajaran fitrah. Nah, kenapa kok disuruh dicabut? Kalau bulu kemaluan disuruh mencukur, kumis juga disuruh mencukur, kalau ketiak disuruh mencabut. Mungkin ini dari aspek kesehatan atau gimana, mungkin ya bisa diteliti ini. Biasanya kan kalau bebuluan itu kalau dicabut itu akarnya akan melemah. Nah, sehingga mengakibatkan tidak mudah tumbuh. Tapi kalau dicukur itu akan semakin kuat akarnya. Misalnya kumis, semakin dicukur, nah itu semakin cepat lebatnya. Nah, mungkin ada hikmah dan maqasid kenapa Nabi antara membersihkan bebuluan yang tumbuh di badan kita itu ada yang disuruh mencabut, ada disuruh mencukur. Maqasid yang nyata sakit ya, tapi di ketiak itu sakitnya mungkin agak kurang gitu. Daripada coba singut kita ini dicabut, luar biasa sakitnya, apalagi yang panjang itu kan. Nah, mungkin di antara hikmahnya juga bulu ketiak itu disuruh mencabut itu memang kan akar-akarnya akan lemah sehingga tidak akan mudah tumbuh rambut itu atau semakin lebat. Dan mungkin juga dibuktikan kita yang mempraktekannya dicabut dengan yang dicukur, nah itu kalau disuruh lebat-lebatan, lebat yang dicukur itu daripada yang dicabut. Nah, maka kalau dicabut agak lambat tumbuhnya. Mungkin di antara hikmahnya juga kalau bulu ketiak itu terlalu lebat kan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, itu kan ajaran kebersihan itu. Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyela jemari, membersihkan jari. Karena tangan kita ini digunakan untuk beraktivitas, apalagi digunakan untuk makan dan lain sebagainya. Kalau tangan ini tidak bersih, kalau tangan ini kotor, akan banyak bakteri-bakteri atau penyakit yang bisa masuk ke tubuh kita. Jadi dulu orang-orang di zaman Nabi dulu kalau habis makan tuh nggak dicuci tangannya. Wallahu a'lam, banyak faktor, mungkin karena susah air atau apa gitu. Kalau kita kan air nggak kekurangan ya. Jadi itu fungsinya. Maka kalau kita praktekkan sunnah Nabi ini, insyaallah tangan kita akan higienis. Nah, termasuk yang memotong kuku itu kan. Jadi memotong kuku itu ajaran kebersihan juga. Dan jangan sampai kuku itu panjang. Untuk hiasan bagaimana? Kan perempuan tuh biasanya kan suka pelihara kuku ya. Atau laki-laki ada yang pelihara kuku di jempol atau di kelingking. Fungsinya sebagai alat apa gitu mungkin. Nah, itu gimana itu? Nah, sunnah Nabi adalah dipotong. Maka kalau kita melaksanakan sunnah maka tidak ada itu. Kemudian yang kedelapan, menggunakan air. Jadi yang dimaksud menggunakan air di sini adalah ketika sedang beristinja. Di antara sunnah bersihnya adalah menggunakan air, walaupun bisa menggunakan bahan-bahan keras seperti tanah, batu, atau mungkin tisu, tapi akan lebih bersih, lebih nyaman ketika menggunakan air. Kemudian selanjutnya yang kesembilan adalah menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur. Ya, yang dimaksud dengan berkumur-kumur ini adalah maudh, bertamadmadah. Nah, berkumur-kumurnya tujuannya tentunya untuk membersihkan
sisa-sisa makanan setelah kita makan. Kemudian juga ada yang namanya istinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung dengan tujuan membersihkan rongga hidung. Jadi di antara sunnah Nabi juga ketika kita berwudu adalah berkumur-kumur sambil beristinsyak, menghirup air ke hidung. Nah, dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantashir." Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke hidungnya, kemudian hendaknya mengeluarkannya kembali. Dan wudu ini salah satu ajaran kebersihan juga. Bahkan ini syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat di antara kalian kalau masih memiliki hadas, idza ahdatsa hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Nah, kemudian tata cara wudu tadi, kalau dalam Al-Quran itu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, maka usaplah kepala kamu, kemudian kaki kamu sampai ke kedua mata kaki. Nah, kemudian dalam prakteknya Nabi kalau berwudu itu berkumur-kumur dan beristinsyak, dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Nah, maka ini juga bagian dari sunnah Nabi atau ajaran Nabi, ibaratnya bayanut tafsir. Jadi hadis Nabi ini sebagai penjelasan ayat Al-Quran tadi. Kalau dalam Al-Quran kan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung nggak disebutkan. Namun dalam prakteknya Nabi melaksanakannya. Maka itu juga termasuk dari ajaran dalam rangka Nabi menjelaskan ayat tadi. Jadi wudu adalah termasuk ajaran kebersihan ketika kita mau sholat. Tanpa wudu maka tidak sah sholat kita. Kemudian selanjutnya adalah bersiwak. Apa yang dimaksud dengan siwak ini? Nah, siwak itu bisa menunjukkan perbuatan, bisa juga menunjukkan alat yang digunakan untuk bersiwak. Nah, siwak ini berasal dari kata saka asyai, artinya adalah menggosok-gosok sesuatu. Kalau Nabi itu ada yang digunakan namanya kayu siwak. Jadi siwak itu kan kayak rasanya ada kecut-kecut bagaimana itu. Nah, mungkin itu diantara zat-zat yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran di mulut atau di gigi, atau yang bisa membuat gigi kuning setelah makan, dengan kandungan yang di dalam siwak itu bisa menghilangkan atau bisa membersihkan dan menyegarkan mulut. Nah, sekarang kan sudah banyak tuh pasta gigi yang diantara kandungannya adalah dari kayu siwak itu. Nah, bagaimana tentang hukum siwak ini? Hukum membersihkan mulut dan gigi. Nah, menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, menurut jumhur adalah sunnah. Sebagaimana perintah Nabi. Nah, ini ketika mau sholat. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Sekiranya tidak membuat umatku kerepotan, la amartuhum, niscaya akan aku suruh mereka bisiwaki, untuk bersiwak ketika ingin setiap kali sholat. Sholat itu adalah simbol ibadah kita, takarrub kita kepada Allah. Maka dalam kondisi sholat itu selain jasmani yang harus bersih dengan berwudu dulu, kemudian dengan siwak,
Demikian juga hati kita juga dijaga kebersihannya. Maksudnya kekhusyuan kita ketika mau sholat, murni untuk sholat hati kita. Jadi itu yang kita upayakan, kebersihan jasmani kita. Bahkan disuruh memakai pakaian yang terbaik ketika mau sholat. Pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih. Disunnahkan juga memakai wewangian harum-harum. Nah, dalam satu riwayat bahwasanya barang siapa yang memakan bawang, barang siapa yang memakan makanan yang berbau seperti bawang lah, jangan mendekati tempat sholat kami. Orang di higa kita, orang di samping kita terganggu. Nah, malaikat pun sampai terganggu itu dengan aroma mulut kita atau dengan aroma badan kita. Nah, maka ini kebersihan fitrah itu menjadi bagian dari ajaran Islam. Jadi kan sampai-sampai kebersihan itu adalah setengah dari iman. Nah, jadi dengan fitrah tadi, ajaran bersih, ajaran suci, diantaranya adalah membersihkan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa membuat badan kita kotor atau badan kita terdapat aroma-aroma yang tidak sedap. Mulai dari khitan, kemudian memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kumis, kemudian memotong atau mencukur bulu kemaluan, dan yang lain, berkumur-kumur sampai siwak. Lalu bagaimana ajaran Nabi tentang siwak ini? Waktu-waktu bersiwak yang dianjurkan itu kapan saja? Yang pertama, bersiwak saat bangun malam untuk melakukan sholat malam. Nah, Nabi biasanya ketika bangun malam untuk melaksanakan sholat, maka beliau bersiwak. Dari Huzaifah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah jika dia bangun di malam hari, maka beliau akan menggosok mulutnya dengan siwak. Kemudian yang kedua, bersiwak saat berwudu. Nah, tadi kan jika tidak menyulitkan umatku, niscaya akan aku perintahkan bersiwak ketika mau sholat. Makanya kan di antara pekerjaan wudu itu ada berkumur-kumur. Itu bagian dari siwak itu mungkin. Tapi perintah Nabi yang khusus untuk membersihkan mulut ketika ingin melaksanakan sholat, nah itu ada. Kemudian yang ketiga, bersiwak tak kala masuk rumah. Dari Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah setiap kali dia masuk rumah? Aisyah menjawab, beliau bersiwak. Nabi ketika ingin menemui keluarganya di dalam rumah, itu dandan dulu, diantaranya adalah supaya kelihatan seger. Kemudian bersiwak ketika membaca Al-Quran. Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika dia bersiwak lalu berdiri sholat, maka malaikat akan berdiri di belakangnya mendengarkan Al-Quran. Kekagumannya dengan Al-Quran membuat dia semakin mendekatinya hingga dia meletakkan mulutnya ke mulutnya. Maka tak ada sesuatu pun yang keluar dari mulutnya kecuali sesuatu itu masuk ke dalam mulut malaikat. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini Bapak Ibu, di antara ajaran Nabi Ibrahim 10 ajaran kebersihan, yaitu memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, memakai siwak atau bersiwak membersihkan mulut dan gigi, menghirup air untuk membersihkan lubang hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan menggunakan air untuk beristinja. Dalam hadis lain, ikhtitan, yaitu berkhitan. Ini adalah ajaran Nabi Ibrahim
yang juga menjadi ajaran Islam, sehingga ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita dari ajaran kebersihan tadi, terutama ketika kita ingin melaksanakan sholat. Maka pastikan kondisi jasmani kita dalam keadaan bersih, termasuk pakaian kita. Nah, kemudian kapan semuanya itu seharusnya dilakukan? Batasan waktunya kapan? Nah, maka dalam sebuah riwayat, wa qatalana fi qassi syarib wa taqlimul adfar wa natful ibti wa halqul ana an la natruk aktsar min arba'ina lailatan. Jadi kami disuruh mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, jangan ditinggal lebih dari 40 hari. Nah, itu perintah Nabi. Kalau 40 hari itu sadang itu, nah dibersihkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran fitrah ini dalam diri kita dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.